Dua pertanyaan ini saya gabungkan menjadi satu konten video karena dua pertanyaan ini saling berhubungan satu sama lain. Dua pertanyaan ini berisi siklus bisnis dan hasil dari segmen pembenihan dan segmen pendederan. Jadi dua orang sahabat yang bertanya ini ingin mengetahui perbandingan siklus dan keuntungan dari dua segmen ini. Pertanyaan pertama, untung mijahkan sendiri, berarti ini segmen pembenihan ya. Atau kita beli bibit lele ukuran kecil ke petani lain, berarti ini segmen pendederan. Entah kenapa ya, para pemula senang banget bertanya dengan nada membandingkan. Ingin sekali saya menjawab, kenapa nggak kalian coba saja dua-duanya? Pasti kalian juga nanti tahu. Secara keseluruhan, dua segmen ini sama-sama menguntungkan. Walaupun dua segmen ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan segmen pembenihan, kita bisa produksi bibit lele sendiri tanpa bergantung kepada pembudidaya lain. Sementara untuk kekurangannya, kita butuh waktu lama untuk mempelajari dan sepenuh dengan kesabaran. Selanjutnya, kita harus memahami seluk-beluknya. Kita juga harus mencari atau membeli pakan cacing sutra sebagai pakan larva. Dan kita harus ekstra hati-hati dalam perlakuannya. Sebab yang kita urus ini adalah bayi ikan lele yang masih sangat kecil dan sangat rentan akan kematian. Untuk modal sendiri relatif mengikuti skalanya. Yang jelas, modal segmen pembenihan tidak sebesar segmen pembesaran. Karena modal yang kita siapkan hanya untuk membeli pakan saja. Serta kita ngasih makan bibit lele ukuran kecil tidak terlalu boros pakan. Sementara untuk keuntungan segmen pendederan, dalam perlakuannya tidak terlalu ekstra, untuk mempelajarinya juga tidak terlalu rumit serumit segmen pemijahan. Karena bibit lele yang kita urus sudah bisa memakan pelet butiran, jadi tidak perlu lagi mencari atau membeli cacing sutra lagi. Kekurangan segmen pendederan, kita harus menyiapkan modal ganda, yaitu modal untuk membeli bibit lele ukuran kecil dan juga modal untuk membeli pakan. Pertanyaan kedua, tolong buatkan video rincian untuk mengetahui harga jual bibit lele hasil pemijahan sendiri dengan pendederan bibit lele yang dibeli dari petani lain. Saya menjawabnya, kalau untuk harga lele saya tidak mau buka-bukaan. Sebab saya menghargai yang lain dan kami punya etik dagang. Di setiap daerah harga lele berbeda-beda. Katanya harga untuk contoh saja, agar saya tahu rincian modal operasional pakan dari segmen pembenihan dan segmen pendederan. Sepertinya sahabat yang satu ini juga ingin memilih salah satu. Ada kemungkinan mana yang paling untung itu yang akan digarap. Sudah saya katakan di atas bahwasanya dua segmen ini sama-sama menguntungkan dan masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Segmen pembenihan memang kita tidak membeli bibit lele, tapi modal terbesar biasanya dari pembelian pakan cacing sutra untuk pakan larva lele. Tinggal kalian tanya diri sendiri, apakah gampang mendapatkan pakan cacing sutra di daerah kalian? Kalau gampang, berapa harganya? Terus sekali pemijahan bisa menghabiskan cacing sutra berapa banyak? Lalu berapa puluh ribu bibit lele yang bisa dihasilkan? Di sini perlunya kita melakukan pembukuan yang rapi. Setelah itu silahkan kalian konversikan antara biaya operasional dan jumlah bibit lele yang dihasilkan. Di situ akan ketahuan harga per ekor bibit lele hasil produksi kalian. Silahkan kalian bandingkan dengan harga yang berlaku di daerah kalian sendiri. Apakah lebih murah ataukah lebih mahal? Sementara segmen pendederan hampir sama dengan segmen pembesaran, yaitu sama-sama harus menyiapkan double modal. Modal pembelian bibit lele dan modal untuk membeli pakan. Tapi bedanya kalau segmen pembesaran itu agak sedikit boros di pakan karena memelihara ikan lele ukuran besar, serta waktu budidaya lebih lama. Sementara segmen pendederan tidak terlalu boros pakan karena yang dipelihara itu bibit lele ukuran kecil, serta waktu budidaya juga tidak begitu lama. Nah, yang dimaksud si yang nanya ini apakah dia beli bibit lele ukuran kecil dari segmen pembenihan lalu dijual lagi, atau beli bibit lele ukuran kecil untuk dipelihara lagi. Secara hitungan ini juga sama, ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Kalau bibit lele yang kita beli itu berkualitas bagus, pertumbuhannya cepat sekali, dan cepat terjual, ada kemungkinan untung. Tapi kalau sebaliknya, bisa jadi rugi atau malah hanya balik modal saja. Mudah-mudahan kalian paham dan terima kasih.